Ini 9 fakta tentang Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Jenderal cerdas dari Purworejo, Jawa Tengah. 9 fakta Jenderal Ahmad Yani ini dikutip dari buku Pintar Super Lengkap Pahlawan Nasional, yang disusun oleh Kuncoro Hadi. Fakta pertama, Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Dia satu daerah dengan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD yang juga sahabat dekatnya. Kelak saat peristiwa G30 SPKI meletus pada awal Oktober tahun 1965 yang merenggut nyawa Ahmad Yani. Sarwo Edi adalah pemimpin pasukan yang menumpas gerakan 30 September pelaku penculikan Ahmad Yani. Fakta kedua, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani mengawali pendidikan formal di HIS Bogor yang diselesaikannya pada 1935. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke Mulo kelas B dan tamat pada 1938. Selanjutnya, Ahmad Yani masuk AMS bagian B di Jakarta. Sekolah ini dijalaninya hanya sampai kelas 2. Sehubungan dengan adanya milisi yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda, Ahmad Yani kemudian mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Dari sana ia mengawali karir militernya dengan pangkat sersan. Setelah tahun 1942, di masa Jepang, Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan selanjutnya masuk Tentara Pembela Tanah Air, PETA, di Bogor. Fakta ketiga, setelah Tentara Keamanan Rakyat, TKR, terbentuk, Ahmad Yani diangkat menjadi Komandan TKR Purwokerto. Ketika agresi militer pertama Belanda terjadi, pasukan Ahmad Yani yang beroperasi di daerah Pingit berhasil menahan serangan Belanda di daerah itu. Kemudian pada saat agresi militer kedua Belanda terjadi, Ahmad dipercaya memegang jabatan sebagai Komandan Wegkreise II yang meliputi daerah pertahanan Kedu. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia diserahi tugas untuk melawan DITII. Tugas itu bisa dijalankan dengan baik. Setelahnya, ia menjadi staf Angkatan Darat. Fakta keempat, Ahmad Yani ikut ambil bagian dalam mengusir pasukan sekutu dari Magelang yang berhasil didesak ke Ambarawa hingga Semarang. Peristiwa pertempuran itu dikenal dengan sebutan Palagan Ambarawa. Fakta kelima, Ahmad Yani adalah perwira yang membentuk pasukan Banteng Riders. Pasukan ini dibentuk dengan latihan-latihan khusus. Pasukan yang dibentuk Ahmad Yani ini kemudian ditugaskan menghancurkan gerombolan DITII di Jawa Tengah dan menunjukkan hasil yang gemilang. Fakta keenam, dikenal sebagai perwira cerdas. Salah satu keahlian yang diperoleh Ahmad Yani dari pendidikan pada Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat adalah mengenai operasi gabungan. Keahlian ini lantas dipraktekkan Ahmad untuk pertama kali dalam menumpas pemberontakan PRRI, Permesta di Sumatera Barat. Operasi yang dikenal dengan nama Operasi Tanggal 17 Agustus ini dipersiapkan dalam waktu singkat, matang, dan berhasil dengan baik. Setelah itu, Ahmad Yani memegang jabatan-jabatan penting dalam Angkatan Darat. Fakta ketujuh, pada 1955, Ahmad Yani disekolahkan pada Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat selama 9 bulan. Pada tahun 1956, Ahmad Yani juga mengikuti pendidikan selama 2 bulan pada Special Warfare Course di Inggris. Tahun 1958 saat pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera Barat, Ahmad Yani yang masih berpangkat kolonel diangkat menjadi Komandan Komando Operasi Tanggal 17 Agustus untuk memimpin penumpasan pemberontakan PRRI dan berhasil menumpasnya. Fakta ke-8, pada tahun 1962, ia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Lalu jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dirubah oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat atau masuk dalam jajaran kabinet. Fakta ke-9, gugur di rumahnya saat hendak diculik. Pada 1965, situasi politik di tanah air memanas. Perseteruan antara PKI dengan Angkatan Darat kian mengeras. Puncaknya, pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Segerombolan tentara yang mengatasnamakan Gerakan 30 September mendatangi rumah Ahmad Yani dengan maksud hendak menculik sang jenderal. Mereka memaksa masuk dan menembak mati Ahmad Yani di depan kamar tidurnya.
Jenazahnya kemudian dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur, lalu oleh komplotan G30 SPKI dimasukkan ke sumur tua di Lubang Buaya. Setelah jenazahnya diketemukan, Ahmad Yani kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemerintah memberikan gelar Pahlawan Revolusi kepada Ahmad Yani yang ditetapkan tepat di Hari Peringatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 1965.